Bismillah. Al-an nadkhul ila talkhis fi surati Al-Ikhlas. Fa fi suratil Ikhlas barakallahu fikum. Sekarang kita berpindah kepada surat yang lain, surat Al-Ikhlas. Maka telah kita berikan di pelajaran yang lalu tentang permasalahan ikhtilaf pada surat Al-Ikhlas. Dan sekarang kita berikan conclusion ataupun resum ataupun kesimpulan ataupun mulakhos in Arabic. Maka talkhis dari surat Al-Ikhlas barakallahu fikum, 3 ayat yang pertama, kedua dan ketiga tidak ada khilaf, la khilafa fiha. Maka di surat Al-Ikhlas perbedaannya di ayat yang keempat. Dan di ayat yang keempat qiraahnya banyak. Jika diadakan pertanyaan, kenapa di qiraah yang berbeda itu di ayat yang keempat, di ayat yang pertama no problems? Kembali kepada pertama, jawabannya dulu Nabi diturunkan oleh Jibril seperti itu. Dan yang kedua, karena 3 ayat di depan tidak ada permasalahan dengan Hamzah. Jawaban ketiga, jika dikatakan kepada kita kaif tidak ada masalah dengan Hamzah. Di ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Bukannya ada Hamzah? Jawabnya Hamzah qata pada ahad, sebelumnya apa? Domir ha. Di mana makhraj ha? Sama dengan Hamzah. Qul huwallahu ahad. Ha hi hu ah. Dan Hamzah a i u a sama makhrajnya. Bahwa makhraj dari Hamzah aqsal lisan dan makhraj dari ha aqsal lisan sama dari makhraj. Wasifat sama, ha hi hu ah dengan a i u a sama-sama dalam keadaan tidak boleh keluar suara. Afwan, tidak boleh dia itu atau sama-sama di makhraj meskipun berbeda dari sifatnya. Maka sifat dari Hamzah, dia tidak boleh keluar suara. A ditahan. Adapun ha maka masuk kepada fahathahu sakhsun sakat. Berarti dia di sini keluar suara atau dengan istilah hams. Maka berbeda dari sifat namun makhrajnya sama, maka tidak dipermasalahkan. Terutama makhraj sama-sama di aqsa al-lisan, aqsa al-halq. A i u a ha hi hu ah. Meskipun berbeda dari hams dengan lawannya al-jahr, namun sama di makhraj, maka tidak dipermasalahkan sehingga di saat diturunkan Al-Ikhlas oleh Jibril kepada Nabi Muhammad hanya di dalam pembacaan yang satu. Tidak ada ikhtilaf. Qul huwallahu ahad. Semua Arab membaca dengan mudah. Karena domir ha, karena huruf ha, Allah dengan ahad itu adalah sama makhraj. Maka inilah yang menjadi permasalahan kenapa di ayat yang keempat terjadi ikhtilaf yang banyak. Jawabnya karena Hamzah di ahad yang terakhir sebelumnya
kufuan, kufuan. Di sini makhrajnya nun. Naninuan bertemu dengan ahad. Baik qiraah Hafs kufuan ahad. Tanwin dengan hamzah. Atau kuf'an ahad. Maka di sini terjadi perbedaan pada qiraah ar-rabi'ah karena makhrajnya makhraj al-lisan, tanwin, bertemu dengan hamzah. Disinilah terjadi khilaf. Dan khilaf yang pertama, di mana takhrij dari Wars an-Nafi' dijadikan dengan an-naql. Maka hamzah pada ahad dihapus. Namun harokat sebelumnya yakni fathah ahad dipindahkan kepada nun at-tanwin. Maka ini dari qiraah Wars. Maka qiraah Wars di ayat yang keempat kita langsung berikan kesimpulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini qiraah yang pertama dari talkhis qiraah Wars. Perbedaan pertama dinaql. Kufuwan ahad. Dan qiraah yang kedua hamzah an khalf. Sama mempermasalahkan tanwin nun sakinah dengan hamzah al-qata dengan ahad. Maka di sini dipermasalahkan berbeda dengan ayat yang pertama, huwallahu ahad, tidak ada masalah. Namun kufuwan ahad dipermasalahkan. Maka ditakhrij oleh hamzah an khalf dibaca dengan as-sakt dan fa-nya disukunkan dan wawunya seperti di qiraah Hafs an Asim kufuwan, wawunya diganti hamzah. Dan permasalahan wawu diganti hamzah ini qiraah jumhur dari Arab dan jumhur dari ahlul qura. Namun fa-nya disukunkan berbeda dengan jumhur dan berbeda dengan Wars. Kalau tadi Wars kufuwan ahad dan nanti jumhur kufuwan ahad. Dan di sini qiraah khalaf an hamzah kuf'an. Namun bertemunya dengan hamzah ahad maka qiraah khalaf an hamzah dengan saktah. Maka kita baca takhrij dari qiraah yang kedua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini perbedaan dari qiraah hamzah an khalf. Dari mana? Pertama fa-nya disukunkan kuf'an. Dan yang kedua sebelum membaca ahad sakt diputuskan, berhenti sejenak, isti'dadan, persiapan untuk membaca hamzah yang makhrajnya deep, inside, di dalam kerongkongan yang dalam. Maka syahidnya kuf'an ahad, berhenti sejenak, persiapan dari nun, makhraj nun, kuf'an, berhenti. Kuf'an ahad, persiapan masuk kepada hamzah. Maka ini khilaf yang kedua, talkhisnya seperti itu. Adapun qiraah yang ketiga masih bermasalah dengan permasalahan dari hamzah, maka Ya'qub al-Basri dan Khalaf al-Ashir sama membaca
dengan mengganti hamzah kuf'an ahad, yang intinya ingin mendekatkan antara makhraj hamzah, maka diganti waw yang jauh kufuwan ahad menjadi kuf'an ahad. Dan di sini fa-nya pun disukunkan, maka qiraah Ya'qub Al-Basri menjadi perbedaan yang ketiga. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afwan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di sini kufuwan ahad masih hukumnya idhar, harus cepat. Berbeda dengan khalaf, dibaca dengan khalaf an hamzah, kufuwan ahad, berhenti sejenak. Kalau di sini hukumnya idhar, sama seperti qiraah jumhur, maka dibaca dengan cepat kufuwan ahad. Adapun qiraah yang berbeda juga qiraah Hafs an Asim. Maka di sini jangan dipikir qiraah Hafs an Asim bersama jumhur, tidak. Justru malah dia berkesendirian dengan makhraj yang jauh, makhraj nun dan sebelumnya wawi. Sebelumnya waw, seperti yang kalian hafal. Maka dibaca dengan qiraah Hafs an Asim kufuwan ahad, sehingga di sini dari nun kepada hamzah menjadi idhar. Namun lebih jauh lagi sebelumnya tidak diganti hamzah seperti jumhur, kufuan, atau seperti qiraah Ya'qub dan Khalaf an Ashir diganti menjadi hamzah juga, namun sukun sebelumnya fa-nya, kuf'an ahad. Maka qiraah Hafs an Asim dibaca dengan waw, tidak diganti hamzah, maka kita baca sekarang, dan ini menjadi perbedaan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang kalian hafal di qiraah Hafs an Asim. Maka waw, bukan hamzah. Adapun qiraah jumhur, dan jumhur di sini berbeda dengan tentunya Khalaf an Hamzah, berbeda dengan Ya'qub wa Khalaf an Ashir. Maka di sini jumhur ada 5. Siapa saja? Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Al-Kisai, dan Abu Ja'far Al-Madani. Maka mereka berlima membaca dengan qiraah yang sama. Apa bedanya? Pertama, fa-nya disukunkan. Jadi yang membaca kuf'an itu jelas beda dengan jumhur. Jumhur dibaca kufu. Dan apa setelahnya jumhur? Hamzah. Kufu'an. Maka di saat dibaca hamzah, berarti keluar padanya qiraah Hafs an Asim. Hafs an Asim dibaca waw, kufuwan, sama-sama fa-nya dhammah, kufu, namun dibaca Hafs dengan waw, kufuwan. Adapun qiraah jumhur yang 5, sama-sama fa-nya dhammah, namun dibaca hamzah, kufuan. Lalu kalau begitu bagaimana dengan ahadnya? Dijadikan idhar, sama seperti Hafs, sama seperti qiraah Ya'qub. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fokus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini qiraah jumhur dari 5 qura. Maka ini yang masyhur di kalangan para qura di dunia. Maka Hafiz an Asim justru berkesendirian dengan kufuwan ahad. Dan berkesendirian Wars dengan naql. Kuf sama-sama dhammah, fa-nya kufuwan ahad. Dan berkesendirian Hamzah dari qiraah Khalaf an Hamzah dengan saqat. Dan disukunkan fa-nya. Kuf'an ahad. Dan berkesendirian Yaqub dan Khalaf an Asir dengan disukunkan fa-nya tanpa saqat. Maka dibaca kuf'an ahad. Berarti kalau begitu dari khilaf ini ada yang 2 di antaranya dekat. Qiraah siapa? Qiraah Yaqub al-Basri dan Khalaf an Asir dengan qiraah Khalaf an Hamzah. Maka keduanya sama kuf'an ahad. Namun bedanya Yaqub al-Hadrami serta Khalaf an Asir tidak memandang saqat. Maka dibaca walam yakul lahu kuf'an ahad idhar. Sama-sama kuf'an, fa-nya disukunkan, waw-nya diganti hamzah dan ahadnya disambung tapi idhar. Kuf'an ahad, afwan. Kuf'an ahad. Adapun khalaf an hamzah sama. Fa-nya disukunkan, hamzahnya dibaca dengan hamzah tidak dengan waw, namun disaqat. Sehingga bedanya kuf'an ahad. Paham semuanya? Sekarang kami simpulkan, kita baca semua dari 5 madhab dan semuanya akan kita baca susun dari pertama Wars an Nafi', kemudian Hamzah an Khalaf, kemudian Yaqub wa Khalaf an Asir, kemudian Hafiz, kemudian qiraah jumhur. Maka perhatikan di sini akan kami baca 5 kali pembacaan dan semuanya berbeda. Yang dimulai dengan Wars an Nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Mau dibaca siapa dulu tadi? Wars. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Khalaf berhenti. Lihat sekarang Yaqub. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama antara Yaqub dan Khalaf bersama dengan Khalaf an Hamzah, sama kufuwan ahad. Namun Yaqub disambung hukmuhu idhar, kufuwan ahad, dan qiraah Khalaf an Hamzah hukumnya saqat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham? Nanti di ujian seperti itu. Kemudian qiraah yang keempat Hafiz an Asim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini yang kalian hafal. Adapun qiraah jumhur maka berbeda dengan yang lainnya.
Fa-nya didomahkan dan sama hamzah dan tidak ada sakt. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah 5 qiraah. Maka insyaallah hari yang akan datang, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.